Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Andani, NIM 1904-1344056 dari kelas S1 Pendidikan IPS 2019B. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang video keterampilan mengajar bab interaksi sosial. Yuk simak videonya. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran hari ini silakan buka buku paket ilmu pengetahuan sosial bab interaksi sosial dan lembaga sosial. Di situ ada peta konsep mengenai interaksi sosial dan lembaga sosial. Silakan dipelajari, Ibu kasih waktu 5 menit, nanti Ibu akan menjelaskan. Oke, Ibu mulai menjelaskan mengenai interaksi sosial. Dimulai dari bentuk-bentuk interaksi sosial, pengertian interaksi sosial, ciri-ciri dari interaksi sosial, faktor-faktor interaksi sosial, dan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Jadi, pengertian interaksi sosial ini adalah hubungan timbal balik atau saling memengaruhi individu dengan individu dengan kelompok, dan antar kelompok. Contohnya ketika anak-anak mengobrol dengan teman sebangku, itu namanya interaksi antara individu dengan individu. Dan individu dengan kelompok, contohnya ketika anak-anak bermain lompat tali dan mengobrol dengan teman sekelompok, itu namanya individu dengan kelompok. Dan contoh kelompok dengan kelompok adalah ketika anak-anak bermain sepak bola dengan teman sekelompok, itu namanya interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok. Jadi interaksi sosial ini adalah hubungan antara manusia dengan manusia yang bersifat dinamis. Artinya apa? Artinya interaksi sosial ini berlangsung selama manusia masih hidup bersama masyarakat. Kenapa ya Bu? Karena interaksi sosial ini memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa adanya teman. Dan manusia sendiri tidak dapat hidup sendirian tanpa adanya teman. Interaksi sosial adalah hubungan antara manusia dengan manusia yang terwujud dalam aksi dan reaksi. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi, interaksi sosial ini terwujud dalam aksi dan reaksi. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika guru menjelaskan di depan kelas dan bertanya kepada murid-murid lalu dijawab, itu adalah interaksi sosial. Jadi aksinya ketika guru bertanya kepada murid-murid lalu dijawab, reaksi dari murid-murid. Tetapi kalau misalnya ada telepon yang tidak diangkat, itu tidak termasuk dalam interaksi sosial. Karena apa? Karena tidak terwujud dalam aksi dan reaksi. Jadi sudah paham ya anak-anak? Sudah Bu. Jadi interaksi sosial ini adalah hubungan timbal balik yang terwujud dalam aksi dan reaksi. Lalu faktor apa saja yang memengaruhi interaksi sosial? Jadi faktor-faktor yang memengaruhi interaksi sosial ini ada 4. Yang pertama ada faktor imitasi, yang kedua ada faktor sugesti, yang ketiga ada faktor identifikasi, dan yang keempat ada faktor simpati. Jadi yang pertama ada faktor imitasi. Faktor imitasi ini adalah faktor yang ingin mencontoh orang lain atau faktor yang ingin menjadi sama seperti orang lain. Yang kedua ada faktor sugesti. Faktor sugesti ini merupakan faktor yang memengaruhi orang lain. Yang ketiga ada faktor identifikasi atau faktor yang ingin menjadi sama seperti orang lain. Terakhir ada faktor simpati. Faktor simpati ini merupakan faktor yang ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Contohnya ketika teman anak-anak sedang sakit atau kecelakaan dan dirawat di rumah sakit, maka anak-anak akan menjenguknya di rumah sakit. Itu namanya faktor simpati atau faktor yang ikut merasakan apa yang sedang dirasakan oleh teman anak-anak tadi. Selanjutnya Ibu
Ibu akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Bentuk-bentuk dari interaksi sosial ini ada dua, yaitu asosiatif dan disosiatif. Asosiatif merupakan bentuk interaksi sosial yang mengarah kepada hal yang baik, mengarah kepada hal yang positif seperti kerjasama dan akomodasi. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan bentuk asosiatif ini ada dua, yaitu kerjasama dan akomodasi. Yang pertama ada kerjasama. Kerjasama ini merupakan suatu bentuk interaksi sosial yang mempunyai suatu tujuan yang sama, seperti koalisi. Jadi koalisi ini merupakan contohnya seperti pemilihan presiden, pemilu presiden. Nah, pemilu ini terdapat beberapa calon-calon presiden dan wakil presiden yang pasti mempunyai suatu visi dan misi yang ingin disampaikan kepada masyarakat untuk kesejahteraan daerahnya atau negaranya masing-masing. Jadi presiden dan wakil presiden ini akan melakukan koalisi atau kerjasama untuk menyukseskan pemilu atau pemilihan umum. Lalu yang kedua ada akomodasi. Akomodasi ini merupakan bentuk asosiatif yang menyelesaikan pertengkaran tanpa menjatuhkan orang lain. Contohnya adalah arbitrasi. Arbitrasi ini merupakan kalau Ibu bisa gambarkan, arbitrasi itu lebih mengarah kepada pihak ketiga atau pihak netral. Jadi arbitrasi ini suatu pihak yang tidak memihak antara pihak satu dengan pihak yang lainnya atau netral. Nah itu contoh dari akomodasi. Selanjutnya kita ke proses disosiatif atau proses yang melawan dari proses asosiatif. Proses disosiatif ini mengarah kepada hal yang negatif atau konflik. Nah, perlu Ibu tekankan di sini bentuk dari disosiatif ini ada dua, yaitu kompetisi dan konflik. Yang pertama ada kompetisi. Kompetisi ini merupakan bentuk interaksi sosial yang mengarah kepada suatu bentuk persaingan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Contohnya ketika anak-anak sedang melakukan atau mengikuti suatu lomba cerdas cermat atau yang lainnya. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika anak-anak mengikuti lomba cerdas cermat. Nah, di situ pasti anak-anak ingin menjadi juara. Maka anak-anak pasti merebutkan dengan kelompok yang lain atau dengan teman yang lain. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kepentingan tertentu, untuk menjadi satu-satunya pemenang pada lomba cerdas cermat itu. Lalu kita ke proses disosiatif yang terakhir ada konflik. Jadi konflik ini sudah jelas ya anak-anak. Konflik ini merupakan bentuk interaksi sosial yang mengarah kepada hal yang negatif atau mengarah kepada hal yang mengancam. Nah, jadi konflik ini merupakan suatu hal yang negatif. Jadi anak tidak perlu mencontoh dari konflik ini. Nah, selanjutnya Ibu akan mengajak kalian untuk mempelajari ciri-ciri dari interaksi sosial. Ciri-ciri dari interaksi sosial ini yang pertama dilakukan minimal 2 orang. Yang kedua memiliki simbol. Yang ketiga ada dimensi waktu. Dan yang terakhir adalah memiliki tujuan. Jadi yang pertama, interaksi sosial ini dilakukan minimal 2 orang. Contohnya, misalnya anak-anak dengan teman anak-anak itu bisa dikatakan bentuk dari interaksi sosial atau ciri-ciri dari interaksi sosial yang dilakukan minimal 2 orang. Karena ingat tadi konsep awalnya bahwa interaksi sosial ini harus terwujud dalam aksi dan reaksi. Nah, kalau kita sendirian itu termasuk interaksi sosial apa tidak ya Bu? Kalau kita sendirian itu bukan termasuk interaksi sosial, karena ciri dari interaksi sosial ini dilakukan minimal 2 orang.
yang terwujud dalam aksi dan reaksi. Nah, bisa nggak ya kalau interaksi sosial ini dilakukan banyak orang? Itu bisa anak-anak. Jadi contohnya ketika guru sedang menjelaskan kepada murid-murid di depan kelas, itu merupakan suatu bentuk interaksi sosial yang dilakukan dari individu dengan kelompok. Jadi individunya adalah guru dan kelompoknya adalah murid-murid. Dan contoh dari kelompok dengan kelompok ini ketika anak-anak sedang bertanding melawan kelas 7A dengan kelas 7B. Itu namanya bentuk interaksi sosial kelompok besar dengan kelompok besar. Nah, ciri interaksi sosial yang kedua ini adalah memiliki simbol. Nah, simbol itu seperti apa ya? Simbol itu merupakan suatu bentuk yang mudah dimengerti dengan lawan jenis. Contohnya seperti apa ya? Contohnya seperti bahasa. Anak-anak, bahasa adalah suatu simbol utama dari interaksi sosial. Di mana dengan bahasa sendiri orang lain bisa mengerti apa yang kita bicarakan atau apa yang sedang kita rasakan. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika anak-anak berbicara dengan teman-teman sebangku, teman-teman sekelompok, teman-teman beda kelas dan yang lainnya, dan berbicara dengan guru pasti menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh anak-anak. Tapi ketika kita berguru dan kita tidak mengerti bahasa orang di sana, bahasa daerah dan atau bahasa lokal orang di sana, pasti kita tidak akan pernah bisa mengartikan simbol dari orang di sana atau bahasa orang di sana dan tidak bisa melakukan interaksi dengan baik. Karena apa, anak-anak? Karena tadi simbolnya tidak saling dimengerti dan tidak saling dipahami. Jadi interaksi sosialnya pasti tidak berjalan dengan baik dan pasti akan terganggu. Nah, di sini ada dimensi waktu. Dimensi waktu itu seperti apa ya, Bu? Jadi dimensi waktu ini merupakan interaksi sosial yang terjadi pada hari ini, esok hari, maupun lain hari. Jadi dimensi waktu ini dilakukan pada waktu tertentu yang dilakukan melalui interaksi sosial. Anak-anak, ciri yang terakhir, interaksi sosial ini memiliki tujuan. Nah, ingat ya anak-anak, setiap kali kita melakukan interaksi dengan orang lain pasti akan memiliki suatu tujuan. Dan seperti apa? Contohnya seperti guru yang menjelaskan materi pembelajaran kepada murid-murid di depan kelas. Nah, di situ pasti mempunyai suatu tujuan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya materi pembelajaran dapat diterima baik oleh murid-murid. Lalu misalnya anak-anak melakukan interaksi dengan teman sebangku, pasti mempunyai suatu tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya pasti anak-anak ingin menjaga persahabatan dengan baik, memberi kabar. Nah, diingat ya anak-anak, interaksi sosial itu dilakukan minimal 2 orang. Misalnya kamu sendiri itu bukan termasuk interaksi sosial. Jadi interaksi sosial ini harus dilakukan minimal 2 orang dan memiliki simbol, mempunyai dimensi waktu dan memiliki tujuan yang sama atau ingin dicapai. Selanjutnya Ibu akan mengajak kalian untuk memahami syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Mengapa Bu ada syarat-syarat terjadinya interaksi sosial? Nah, karena itu tadi tidak semua hal yang kita lakukan bersama masyarakat merupakan bentuk dari interaksi sosial. Maka ada syarat-syaratnya nih. Apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama ada kontak sosial yang terbagi menjadi 2, yaitu primer dan sekunder. Yang kedua ada komunikasi yang dibagi menjadi 2, yaitu verbal dan non-verbal. Syarat yang pertama ada kontak sosial. Kontak sosial itu apa ya Bu? Kontak sosial itu mengenai bagaimana cara masyarakat berinteraksi dan dibagi menjadi 2, yaitu primer dan sekunder.
Kalau yang primer itu seperti apa ya Bu? Primer itu seperti tatap muka langsung. Tatap muka itu seperti apa ya Bu? Tatap muka itu suatu bentuk interaksi sosial yang dilakukan secara langsung atau bertemu dengan seseorang itu secara langsung. Contohnya ketika kamu mengobrol dengan orang tua, kakak, adik, dan teman kamu. Yang kedua ada sekunder. Sekunder itu seperti apa? Sekunder itu dilakukan melalui media. Medianya seperti apa? Medianya berupa alat komunikasi. Komunikasinya seperti apa? Komunikasi ini dilakukan melalui media telepon genggam. Seperti kamu sedang menelpon teman kamu, orang tua, teman, dan lain-lain. Itu tadi adalah kontak sosial yang dilakukan secara sekunder atau melalui media dan tidak secara langsung. Anak-anak, syarat terjadinya intersosial yang kedua ada komunikasi. Komunikasi ini merupakan suatu bentuk interaksi sosial yang dilakukan melalui media. Komunikasi ini merupakan cara kita menyampaikan suatu tujuan atau pesan kepada orang lain. Komunikasi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada verbal dan non-verbal. Nah, komunikasi ini kemudian dibagi menjadi dua, yaitu verbal dan non-verbal. Kalau verbal itu diucapkan menggunakan bahasa secara langsung atau tidak langsung. Contohnya seperti berbicara dengan orang lain atau sedang menulis. Dan yang kedua ada non-verbal. Non-verbal ini dilakukan melalui bahasa isyarat atau menggunakan isyarat mata ataupun tangan. Anak-anak, jadi sampai di sini sudah paham ya mengenai syarat terjadinya interaksi sosial. Perlu diingat ya, syarat terjadinya interaksi sosial ini ada dua, yaitu kontak sosial yang berupa primer dan sekunder. Dan yang kedua ada komunikasi yang berupa verbal dan non-verbal. Anak-anak, bagaimana materi interaksi sosial hari ini? Mudah dipahami kan? Iya, Bu. Jadi yang perlu dipahami oleh anak-anak di sini adalah interaksi sosial ini tidak akan pernah terjadi jika dilakukan kurang dari 2 orang. Jadi interaksi sosial ini harus dilakukan minimal 2 orang yang terwujud dalam aksi dan reaksi. Itu tadi video tentang keterampilan mengajar bab interaksi sosial. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.